Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat tahun baru dan selamat beribadah pada hari ini, Minggu tanggal 7 Januari 2024. Selamat berjumpa kembali dalam layanan podcast Kabar Bahalap bersama saya, Penetua Minarni Elbahan dari Majelis GKE Palangka 1, Lingkungan Pelayanan 2. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang sungguh baik, kepada kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Selalu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, semuanya ini karena Tuhan. Hari ini kami hendak berjalan bersamamu dan hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari kitab Perjanjian Lama dari Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga ke-25, yang demikian firman Tuhan dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon berbuah yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala,
biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan yang ditulis oleh Pendeta LDBT. Dengan perikop sebagai mandataris Allah. Kesadaran akan kemahakuasaan Allah dan kesadaran akan baik dan sempurna karya ciptaan Allah hendaknya menjadi pedoman bagi manusia dalam memelihara relasi dengan Allah dan juga menjadi alam ciptaannya. Posisi manusia sebagai mandataris Allah dan pusat alam semesta dalam menyeret manusia menjadi penguasa sewenang-wenang terhadap alam ciptaan. Posisi manusia sebagai mandataris Allah dan pusat alam semesta dimaksudkan untuk mengundang manusia ikut serta mengatur, memelihara, dan menciptakan kembali dunia. Manusia hanya sebagian kecil dari seluruh ciptaan, dan hidup pun disangga dan tidak bisa terlepas dari alam semesta dan ciptaan lainnya. Maka dari itu, predikat manusia sebagai gambaran Allah perlu dimengerti juga secara sosial dan ekologis. Dalam hubungan dan tanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan keluhan alam semesta. Dengan demikian, manusia merupakan pelayan dalam ketelahan dunia kepada Allah. Apakah manusia sudah melaksanakan tugas pelayanannya sebagai wakil Allah dengan baik? Pada kenyataannya, pada abad ke-20 ini, manusia tidak menjalankan tugas ini dengan baik. Keseimbangan
lingkungan yang halus di ujung kibatkan dengan menghancurkan secara membabi buta hidup binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan, atau dengan menghabiskan sumber-sumber alam secara tidak bertanggung jawab. Berbagai macam bentuk kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kesewenangan dan kerakusan manusia, berbagai macam bentuk polusi alam, perubahan iklim, masalah air, hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas hidup dan kemerosotan manusia, serta ketimpangan global menjadi sorotan keserakahan hidup manusia dilandasi dengan pola pikir hanya demi keuntungan pribadi, berdampak negatif bagi kehidupan. Oleh karena itu, identitas manusia sebagai pelayan wakil Allah dalam keterarahan dunia kepada Allah patut dipertanyakan. Alih-alih menjadi pelayan manusia, justru merusak apa yang baik yang telah diciptakan Tuhan Allah. Membudayakan ekologis dapat terjadi dalam berbagai konteks, bergereja, berjemaat, keluarga, katekisasi, dan lain-lain. Pola yang baik sejak usia dini menabur benih yang dapat menghasilkan buah sepanjang hidup. Akan tetapi akan lebih baik lagi jika anak-anak sudah diajarkan untuk merawat lingkungan sejak dini. Di dalam keluarga yang menjadi sanggar warna kehidupan keluarga adalah tempat pembinaan integral di mana pemantangan pribadi dikembangkan dalam berbagai aspek yang saling berkaitan erat. Dalam keluarga kita belajar untuk meminta izin tanpa menuntut, untuk mengatakan terima kasih sebagai ungkapan penghargaan atas apa yang telah diterima, mengandalkan agresi atau keserakahan, dan meminta maaf ketika telah menyebabkan kerugian. Tindakan sopan santun yang sederhana dan tulus ini membantu untuk membangun budaya kehidupan bersama dan rasa hormat untuk lingkungan hidup kita. Sudah menjadi tugas dan panggilan kita, manusia yang diciptakan unik dari istimewa sebagai gambaran dan citra Allah, untuk menjaga dan merawat lingkungan dan alam ciptaan penguasaan yang diberikan kepada manusia oleh Sang Pencipta bukanlah suatu kuasa mutlak, dan juga tidak bisa dikatakan bahwa manusia bebas menggunakan dan menyalahgunakan atau memanfaatkan dengan sekehendak hatinya kekayaan alam ciptaan. Ekologi integral juga terdiri dari tindakan sehari-hari yang sederhana yang mematahkan logika kekerasan, eksploitasi, keagresian untuk menjaga tantangan rumah kita bersama yang baik adanya. Bersyukurlah jika hari ini masih kita melihat alam yang indah, meski tidak lagi mudah, akan tetapi apakah anak cucu kita kelak masih bisa menyaksikannya? Tuhan menitipkan miliknya kepada kita untuk dikelola, dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan. Jika kita mau melakukannya, di sanalah Allah akan bersukacita melihat seluruh ciptaannya
di muka bumi ini dapat saling bekerja sama dalam menghormati hasil karyanya yang agung. Jika Anda melihat sekeliling Anda hari ini dan masih mendapatkan sesuatu yang indah, bersyukurlah untuk itu. Maka mari kita jaga bersama-sama agar anak cucu kita masih bisa menyaksikan keindahan alam itu dan dengan sendirinya merasakan bentuk cinta kasih Tuhan lewat anugerahnya atas alam yang indah. Demikian firman Tuhan yang ditulis oleh Bapak Pendeta LDBT. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga boleh mengerti akan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta bagikan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.